Di sebuah wilayah tandus di Yaman, di antara perbukitan batu dan padang pasir yang senyap, hiduplah seorang pemuda bernama Uwais bin Amir Al-Qarni. Rumahnya sederhana, terbuat dari tanah liat, berdiri jauh dari hiruk-pikuk kota. Ia bukan bangsawan, bukan pula saudagar kaya. Pakaiannya kasar, wajahnya teduh, dan hidupnya dipenuhi kesunyian serta kerja keras. Namun di balik kesederhanaan itu, hatinya bercahaya oleh iman yang dalam. Uwais hidup jauh dari sorotan manusia. Tidak ada yang mengagungkannya, tidak ada yang memujinya. Ia menggembala, bekerja seadanya, dan menghabiskan hari-harinya dalam ibadah yang sunyi. Setiap malam, ia menatap langit Yaman yang bertabur bintang, melafalkan doa dengan suara lirih. Ia mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepenuh jiwa, meski belum pernah melihat wajah beliau secara langsung. Di rumah kecil itu, Uwais tinggal bersama ibunya yang telah renta, sakit-sakitan, dan kehilangan penglihatan. Sang ibu hanya bisa mengenali dunia melalui suara dan sentuhan. Uwais melayaninya dengan penuh kelembutan, menyuapi, memandikan, menuntun, dan menemani siang serta malam. Tidak ada keluhan dari bibirnya, hanya kesabaran yang mengalir bersama setiap tarikan napas. Berita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Yaman, menyalakan api rindu di hati Uwais. Setiap kali mendengar kisah Rasulullah, matanya berkaca-kaca. Ia ingin berhijrah, ingin mencium tangan Nabi, ingin salat di belakang beliau. Namun setiap kali memandang ibunya yang lemah dan bergantung penuh padanya, Uwais menundukkan kepala. Ia memilih ridha ibunya di atas keinginannya sendiri. Suatu hari, ibunya mengungkapkan kerinduan untuk berhaji ke Baitullah. Uwais terdiam. Mereka miskin, tidak memiliki unta, tidak memiliki bekal perjalanan jauh. Namun Uwais tidak mematahkan harapan sang ibu. Dengan tekad yang diam-diam menguat, ia membeli seekor anak lembu kecil dan mulai melatih dirinya, menggendongnya setiap hari, naik turun bukit, di bawah terik matahari Yaman. Penduduk sekitar menertawakan Uwais. Mereka menyebutnya gila, pemuda aneh yang menggendong lembu tanpa tujuan. Namun Uwais terus melangkah, keringat membasahi punggungnya, kaki-kakinya berdebu. Setiap langkah adalah latihan kesabaran, setiap tanjakan adalah doa yang dipanjatkan dalam diam. Yang ia latih bukan lembu itu, melainkan dirinya sendiri. Berbulan-bulan kemudian, ketika musim haji tiba, tubuh Uwais telah ditempa oleh kesungguhan. Ia menggendong ibunya di punggungnya, melintasi padang pasir, gunung, dan lembah, dari Yaman menuju Makkah. Di tengah panas dan debu, Uwais berjalan dengan langkah mantap. Setiap helaan napasnya adalah zikir, setiap tetes keringatnya adalah bakti. Di hadapan Ka'bah, ibunya menangis haru, sementara Uwais berdiri dengan hati yang penuh syukur. Sementara itu, di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut nama Uwais di hadapan para sahabat. Nabi memuji seorang pemuda dari Yaman yang tidak dikenal manusia, namun dikenal oleh penduduk langit. Rasulullah berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib agar kelak mencari Uwais dan meminta doanya, karena doanya mustajab berkat baktinya kepada sang ibu. Setelah Rasulullah wafat, Umar dan Ali mencari Uwais hingga ke Kufah. Mereka menemukannya dalam pakaian sederhana, wajahnya menunduk, jauh dari kemewahan. Ketika Umar menyampaikan pesan Nabi, Uwais terkejut dan menangis. Ia merasa tidak pantas, namun dengan tangan gemetar terangkat ke langit, Uwais berdoa dengan tulus. Doa itu mengalir dari hati yang bersih, menembus langit-langit dunia. Uwais Al-Qarni tetap hidup dalam kesederhanaan hingga akhir hayatnya. Ia tidak mencari ketenaran, tidak mengejar pujian. Namun namanya harum di langit. Kisahnya menjadi bukti bahwa kemuliaan sejati bukan pada rupa, harta, atau kedudukan, melainkan pada iman yang ikhlas dan bakti yang tulus kepada orang tua. Ia adalah penghuni langit yang tersembunyi dari pandangan bumi.